Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada tingkat satu kebidanan, kita melanjutkan pertemuan kedua untuk membahas standar asuhan kebidanan pada kehamilan. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, outline hari ini adalah standar asuhan kehamilan, kemudian standar minimal asuhan antenatal, kemudian peran bidan dalam asuhan kehamilan. Jadi standar asuhan kebidanan sendiri itu tercantum di Keputusan Menteri Kesehatan nomor 938 tahun 2007. Di situ tercatat ada 6 standar. Jadi apa sih standar itu? Standar adalah acuan dalam proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan. Jadi Anda itu nggak bisa sembarangan ngambil keputusan atau ngambil tindakan. Oh, saya mau nolong ibu ini. Oh, saya nggak bisa nolong ibu ini. Tidak, tetapi harus sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya. Untuk ruang lingkup sudah saya share di slide pertama. Nanti Anda lihat lagi pada saat kehamilan itu apa saja sih yang boleh dilakukan oleh bidan. Nah, tugas yang sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup ini berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan. Artinya kalau tidak sesuai dengan ilmu kebidanan, Anda nggak bisa mengambil keputusan atau tindakan yang berkaitan dengan ibu, begitu ya. Oke, yang pertama standarnya adalah pengkajian. Pengkajian ini mulai dari anamnesa, ya, anamnesa tentang identitas, tentang keluhan, tentang riwayat kehamilannya, riwayat menstruasinya, riwayat penyakitnya ibu, riwayat penyakit keluarga, ya, kebiasaan misalnya makannya berapa kali, minumnya, eliminasinya bagaimana, istirahatnya seperti apa, sampai ke arah pengkajian yang bersifat tes laboratorium, hemoglobinnya berapa, protein urinnya gimana, kemudian pemeriksaan protein urin, kemudian yang lain-lain ya, misalnya HIV/AIDS, kemudian sifilis dan sebagainya. Kemudian untuk standar kedua itu dilakukan perumusan diagnose dan atau. Jadi perumusan diagnose ini bisa sendiri bersama dengan masalah kebidanan dan atau masalah kebidanan. Ada nggak sih pasien Anda mengalami masalah kebidanan? Ini biasanya merupakan dasar dari gabungan mulai dari anamnese dan pemeriksaan, ya, pemeriksaan fisik serta laboratorium. Oh iya, pemeriksaan fisik tadi masuk ke standar 1 ya, pengkajian. Jadi saya balik dulu sebentar, di standar 1 itu ada pengkajian anamnese identitas, kemudian pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan fisik itu mulai dari head to toe ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Namun pada saat belajar seperti itu, namun nanti pada saat praktik di lapangan, Anda berfokus pada keluhan ibu, misalnya ibu mengeluh mengalami keputihan pada saat kehamilan. Berarti apa saja nih yang harus diperiksa pada ibu pada saat pemeriksaan fisik, selain TTV ya, tanda-tanda vital, kemudian konjungtiva, kemudian bagian mulut dan gigi, kemudian cek payudara, kemudian cek bagian abdomen ya, perut, kemudian nanti baru bagian anogenital untuk melihat keputihannya sejauh mana. Nah, setelah pengkajian ini lengkap, mulai dari anamnesa, kemudian pemeriksaan fisik dan laboratorium, nanti akan dilanjutkan dengan perumusan diagnosa atau masalah kebidanan. Apakah kehamilan ini berjalan normal atau dengan komplikasi? Nah, komplikasi ini yang tadi masuk masalah kebidanan. Masalahnya apa? Apakah ibu mengalami ketidaknyamanan, ataukah ibu mengalami salah satu diagnosa komplikasi, misalnya solusio plasenta atau plasenta previa, dan sebagainya. Gitu. Nah, setelah dilakukan perumusan diagnosa, kehamilan ini normal atau tidak, maka dari itu dilakukanlah perencanaan. Perencanaan ini yang berisi asuhan apa yang akan kita lakukan pada ibu. Misalnya, saya berencana untuk memberikan pendidikan kesehatan mengenai makan pada ibu yang mengalami
mual muntah. Gimana sih makan yang baik atau edukasi tentang cara mengurangi mual dan muntah gitu. Itu direncanakan. Nah, setelah direncanakan nanti di standar 4 itu adalah implementasi atau pelaksanaan. Kalau sudah direncanakan harusnya dilakukan di standar 4. Misalnya lagi merencanakan saat ini ibu datang usia kehamilan 8 minggu. Ya, bulan depan masuk 12 minggu. 12 minggu nanti kita sudah rencana nih, oh bulan depan ibu nanti suntik TT ya. Nah, itu nanti meskipun perencanaannya pada saat kunjungan hari ini, namun itu sudah diinformasikan kepada ibu, nanti pelaksanaannya bisa di kunjungan ANC selanjutnya. Kemudian untuk evaluasi, kita mengevaluasi hasil asuhan yang kita lakukan, apakah saat ibu diberikan edukasi tentang cara mengurangi mual muntah ini sudah dipahami dengan baik oleh ibu atau tidak. Kemudian biasanya pada saat implementasi juga kita sampaikan vitamin ya, atau kita berikan vitamin. Nah, ini nanti pada minggu berikutnya atau pada kunjungan berikutnya kita evaluasi apakah ibu itu mengkonsumsi tablet zat besinya atau tidak. Atau ada hal-hal lain yang di luar dari pemeriksaan hari ini yang perlu dievaluasi pada kunjungan berikutnya. Maka dari itu sebaiknya bidan itu lebih fleksibel. Misalnya bagaimana Bu kabarnya? Apakah sehat hari ini? Apakah seminggu terakhir ibu mengalami permasalahan dalam kehamilannya? Atau apakah ibu mengalami kecemasan seperti itu? Jadi evaluasi itu adalah bagaimana cara kita mengecek bahwa keadaan ibu baik atau memang ada komplikasi ya. Kemudian standar 6 adalah pencatatan asuhan kebidanan, sehingga setiap asuhan yang kita lakukan dan tindakan yang kita lakukan perlu dilakukan pencatatan ya. Pencatatan saat ini ada 2 kalau di puskesmas, yaitu di buku KIA dan di kohort. Kalau di tempat rawat inap ada di catatan perkembangan atau di status pasien rekam medis ya. Kemudian selain standar asuhan kebidanan berdasarkan keputusan Menteri nomor 938 tahun 2007, ada juga standar asuhan kehamilan. Nah, ini Anda bisa download standar asuhan kebidanan di internet ya, atau nanti saya bagi, nggak apa-apa. Standar yang pertama khusus untuk asuhan kehamilan itu ada 6 standar ya. Standar pertama, identifikasi ibu hamil. Anda bisa melakukan kunjungan rumah dan berinteraksi dengan masyarakat secara berkala untuk melakukan penyuluhan dan motivasi pemeriksaan dini dan teratur. Ini biasanya dilakukan sama ibu kader ya. Standar kedua, melakukan pemeriksaan dan pemantauan antenatal. Sedikitnya sekarang ibu hamil harus periksa 6 kali ya selama kehamilannya. Bu, tetangga saya ada yang sebulan sekali, ya nggak apa-apa. Sebulan sekali itu kan bisa antara 9 sampai 8 kali ya selama kehamilannya. Pemeriksaan tadi ya sudah disebutkan di awal, ada anamnesis, ada pemantauan ibu dan janin, kemudian mengenali apakah kehamilannya ini resiko tinggi atau tidak, bagaimana dengan imunisasinya, nasihat dan penyuluhan, serta kita mencatat data yang tepat setiap kunjungan dan tindakan yang tepat untuk merujuk jika ibunya mengalami komplikasi. Kemudian standar 3 adalah palpasi abdominal. Jadi perut ibu ketika sudah 22 minggu itu perlu kita palpasi, kita lakukan pemeriksaan tinggi fundus uteri, kemudian bagian apa yang teraba di fundus, bagian apa yang teraba di kanan kiri perut ibu, dan bagian apa yang teraba di bagian terendah perut ibu, seperti itu. Kemudian standar keempat adalah pengelolaan anemia pada kehamilan. Jadi pada ibu yang normal tidak mengalami anemi, kita harus mencegah terjadinya anemi. Tapi pada ibu yang sudah anemi, berarti Anda harus melakukan pengelolaan supaya anemia ini normal kembali ya. Maksudnya HB-nya, hemoglobinnya itu, kalau anemi itu kan berarti di bawah 11 gram persen. Jadi kalau HB ibu 10, 9 itu berarti dia anemi.
Nah, Anda gimana caranya sebagai bidan itu menaikkan HB-nya menjadi minimal 11 gram per sen. Selanjutnya standar kelima ada pengelolaan dini hipertensi pada kehamilan. Nah, hipertensi pada kehamilan saat ini merupakan penyebab tertinggi dari kematian ibu karena biasanya setelah hipertensi nanti nifasnya bisa terjadi potensi perdarahan. Oleh karena itu, pada trimester 2 sudah mulai deteksi dini, ada nggak nih hipertensi pada kehamilan. Karena kalau sudah terdeteksi, kemungkinan besar semakin tua kehamilan, maka tekanan darahnya semakin tinggi kalau tidak dikelola secara dini, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah standar 6, persiapan persalinan. Nah, ini ada stiker P4K ya. Jadi setiap buku KIA itu ada stiker yang perlu dipasang di pintu depan ibu. Jadi di situ ada perencanaan siapa yang akan menolong, bersalin di mana, taksiran persalinannya kapan, kemudian golongan darahnya apa, nanti pendamping persalinannya siapa, kemudian kendaraan saat mau bersalinnya naik apa, seperti itu. Jadi stiker ini ditempel untuk menjadi penanda bagi para masyarakat bahwa di daerah tersebut ada ibu hamil yang perlu dibantu dan dipantau selama kehamilannya, begitu ya. Nah, selanjutnya ada standar minimal pelayanan kebidanan pada ibu hamil. Ini berlaku di klinik mandiri ya atau di puskesmas. Yang pertama adalah standar pelayanan 10T. Ketika ibu datang setelah anamnesa selesai, maka dilakukan timbang berat badan, ukur tinggi badan, kemudian dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Nah, kalau TTV kan berarti tekanan darah, nadi, pernafasan, suhu. Nah, ini diutamakan yang tekanan darah. Kemudian pemeriksaan tinggi fundus uteri. Kemudian yang keempat adalah screening imunisasi TT berarti ditanya dulu waktu hamil, waktu SD apakah pernah disuntik di sebelah kiri? Nah, itu berapa kali ya? Waktu mau nikah apakah pernah disuntik ya? Nah, sekarang berarti sudah TT ke berapa? Karena setiap wanita itu maksimal sudah memenuhi 5 kali suntik TT ya, tetanus toksoid. Kemudian yang kelima adalah konsumsi tablet zat besi, diusahakan selama kehamilan ibu minimal mengkonsumsi 90 tablet. Ya, kemudian tetapkan status gizi lila ya, lingkar lengan kiri atas ya. Jadi yang kiri ya. Kemudian selanjutnya adalah tes laboratorium. Nah, tes laboratorium ini ada triple eliminasi, ada HIV, hepatitis B dan sifilis. Jadi setiap ibu hamil sekarang wajib dicek triple eliminasi serta ditambah dengan PCR ya saat usia kehamilan sudah 8 sampai 9 bulan. Dan ketika masuk rumah sakit biasanya dirapid dulu ya pada saat pandemi Covid seperti ini. Kemudian tentukan presentasi janin, presentasinya apa kepala, apakah bokong, apakah kaki, apakah muka ya. Itu perlu dicek kembali, kemudian denyut jantung janinnya apakah normal atau tidak. Kemudian kita tata laksana kasus, kemudian setelah tata laksana kasus kita lakukan temu wicara. Nah, temu wicara ini selain menyampaikan adanya kasus juga dapat dilakukan untuk memberikan pendidikan kesehatan yang bermanfaat bagi ibu dan sesuai dengan kebutuhan ibu. Kemudian selain 10T, kenapa sih kita fokus di 10T? Karena memang pada di lapangan itu sulit sekali ya untuk mematok berapa lama sih pelayanan ANC yang perlu dilakukan. Ada beberapa klinik yang mematok, oh 1 kali pelayanan ibu hamil itu minimal 20 menit atau maksimal 20 menit. Ada yang maksimal cuma 10 menit. Nah, itu agak sulit itu kalau mau melaksanakan 10T secara langsung ya. Kemudian ada juga standar pelayanan 14T, ini tidak terlalu berbeda, hanya saja ini lebih detail saja sih. Kemudian ada tambahan pemeriksaan payudara, senam hamil, kemudian terapi kapsul yodium bagi ibu yang membutuhkan, serta tablet anti malaria bagi daerah-daerah endemik malaria.
Sedangkan untuk protein urin, reduksi urin, tes laboratorium itu sudah terfokus di poin 7 pada 10T ya. Oke, kemudian peran dan tanggung jawab bidan dalam asuhan kebidanan. Ada 5 peran yang dilakukan. Yang pertama adalah care provider sebagai penyedia layanan, ada community leader sebagai pemimpin di komunitas, ada komunikator sebagai pemberi pesan, ya, atau komunikator memberikan info, ya, decision maker sebagai pengambil keputusan, dan manajer sebagai pengelola. Di sini bidan sebagai care provider adalah seseorang yang mempunyai kemampuan memberikan asuhan kebidanan secara efektif, aman, dan holistik dengan memperhatikan aspek budaya terhadap ibu hamil, ibu bersalin, nifas, dan menyusui, serta bayi baru lahir, balita, dan kesehatan reproduksi pada kondisi normal yang berdasarkan standar praktek kebidanan dan kode etik profesi. Jadi, ketika ibu menerima ibu hamil, maka ketika bidan menerima ibu hamil, maka dia berperan sebagai care provider. Termasuk juga community leader, di mana bidan juga memiliki kemampuan untuk menggerakkan dan mengelola masyarakat dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak dengan menggunakan prinsip partnership dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangan dan lingkup praktek bidan. Nah, jadi bidan kerjasamanya sama siapa? Sama ibu kader, sama ibu-ibu tokoh masyarakat, misalnya ibu RW, ibu RT. Jadi kalau diusahakan setiap bulan itu ada, kalau saya bilang sidak dan monitoring ya. Jadi kalau di tempat saya tinggal, satu RW itu saya akan keliling 1 bulan untuk melakukan pemeriksaan ibu hamil. Jadi meskipun ibu itu tidak periksa ke saya karena saya tinggalnya di situ, maka saya perlu mengupayakan bagaimana kesehatan ibu hamil ini tetap terpantau. Itu pun berkoordinasi dengan ibu kader. Kemudian komunikator, jadi sebagai seorang bidan juga harus mampu dan memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan perempuan, keluarga, masyarakat, sejawat, dan profesi lain dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak. Kita harus tahu bahwa komunikasi dengan ibu dan keluarga itu beda ya dengan yang kita lakukan sekarang. Kalau sekarang kan resmi, tapi kalau ngomong sama ibu itu agak-agak nggak resmi, agak-agak mungkin kalau Anda bisa bahasa, misalnya Anda nanti prakteknya di Kalimantan, ya pakailah bahasa Kalimantan. Atau nanti Anda prakteknya di Jawa, ya ngomonglah dengan bahasa Jawa. Bahasa-bahasa sederhana yang bisa dimengerti oleh perempuan atau oleh ibu hamil dan keluarganya. Kemudian peran keempat adalah sebagai decision maker, di mana bidan juga perlu memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan klinik dalam menentukan asuhan kebidanan apa yang tepat bagi ibu hamil, keluarga, dan masyarakatnya dengan menggunakan prinsip partnership. Partnership itu adalah kita memperlakukan ibu sebagai partner. Jangan sampai semua tindakan yang kita lakukan atas dasar keputusan kita sendiri, tidak. Tapi tanya dulu sama ibunya. Bu, saat ini ibu sedang anemia. Kondisi ibu HB-nya hanya 10. Pada saat kondisi seperti ini, biasanya ibu akan mengalami gejala tanda lemah, letih, lesu, ya, sering capek, kadang nafas juga bekerja sedikit agak ngos-ngosan. Nah, saat ini ibu memerlukan tambahan tablet zat besi. Kira-kira apakah ibu bersedia? Nah, contoh seperti itu adalah mengajak ibu untuk melakukan pelayanan atau tindakan secara bersama-sama. Partnership ya, partnership itu dilibatkan dalam memberikan asuhan. Kemudian sebagai manajer, bidan juga harus mampu mengelola pasiennya, ya, terutama dalam memberikan asuhan kebidanan dalam tugasnya secara mandiri, kolaborasi, dan rujukan dalam konteks asuhan kepada individu, keluarga, ataupun masyarakat. Jadi kalau misalnya Anda punya pasien anemia, gimana caranya bulan depan harus nggak anemia gitu. Jadi Anda kelola, gimana caranya nih? Atau misalnya ada ibu yang agak terlalu cemas ya. Saya sering ketemu itu ibu-ibu muda terlalu cemas melahirkan anaknya hari ke-3 ke-4 kuning ya, kemudian WA, SMS, telepon dan sebagainya. Nah, itu bisa Anda kelola gimana caranya meningkatkan pengetahuan ibu mengenai ikterus fisiologis yang terjadi pada bayi baru lahir.
Jadi Anda kelola nih ibu hamilnya supaya dia tahu, supaya dia memiliki pengalaman, supaya dia mampu mengelola diri dan keluarganya. Oke, mungkin itu dari saya, tetapi sebenarnya tanggung jawab bidan itu perannya juga ada 4 ya, sebagai pelaksana, pendidik, peneliti, dan pengelola. Begitu ya, nanti Anda baca lagi teorinya. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.